Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Egy Nuryadin, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Kultur in Vitro Tumbuhan. Di sini kami dari kelompok 6 dari kelas A dengan judul proposal pengaruh konsentrasi air kelapa pada media kultur in vitro terhadap pertumbuhan anggrek Phalaenopsis amabilis. Adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama ada Ilman Nur Ilahi dan Nia Kurnia selaku penanggung jawab bab 1, lalu ada Rika Sri Nurjanah dan juga Eli Hermawati selaku penanggung jawab bab 2 dan juga bab 4. Yang terakhir ada saya Muhammad Nur Alamsah dan Dinda Apipah selaku penanggung jawab bab 3. Langsung saja kepada Ilma dan Nia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya dan Ilman Nur Ilahi untuk memaparkan bab 1 atau pendahuluan. Di sini bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, luaran yang diharapkan, dan manfaat penelitian. Nah, lalu latar belakang masalah. Nah, mengapa kami memilih anggrek bulan sebagai objek penelitian? Karena anggrek bulan ini merupakan anggrek epifit monopodia yang tumbuh menjuntai. Yang kedua, anggrek bulan memiliki daun yang berwarna hijau dengan bentuk memanjang dan berdaging. Yang ketiga, akar anggrek ini berwarna putih, berbentuk bulat memanjang dan berdaging. Lalu bunganya ini berwarna putih. Nah, bunga dari anggrek bulan ini memiliki wangi yang cukup harum serta waktu mekarnya lama. Selain itu, anggrek bulan ini merupakan anggrek ciri khas dari Indonesia dan merupakan bunga yang sangat digemari oleh masyarakat untuk dibudidayakan. Lalu, mengapa kita memilih air kelapa sebagai zat pengatur tumbuhnya? Nah, air kelapa ini berpengaruh terhadap perkecambahan biji anggrek karena mengandung sitokinin, yaitu zat pengatur tumbuh utama. Lalu, pada percobaan kali ini, kami memilih media Vaccine and Wen yang ditambahkan dengan berbagai jenis konsentrasi air kelapa untuk menunjang proses pertumbuhan dari anggrek bulan ini. Nah, mengapa kami memilih media Vaccine and Wen? Menurut kelompok kami dan beberapa penelitian sebelumnya, media Vaccine and Wen ini merupakan media yang sangat cocok untuk menumbuhkan anggrek pada kultur in vitro. Sekian dari saya. Saya serahkan kepada Ilman Nur Ilahi. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai rumusan masalah. Di mana rumusan masalah ini terdapat 3. Yang pertama yaitu adakah pengaruh pemberian air kelapa terhadap pertumbuhan anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis. Yang kedua, bagaimana pengaruh yang dihasilkan dari pemberian masing-masing konsentrasi air kelapa terhadap pertumbuhan anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis. Yang ketiga, berapakah perbandingan konsentrasi air kelapa yang tepat dalam mempercepat pertumbuhan anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis. Lalu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh pemberian air kelapa terhadap pertumbuhan anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis. Yang kedua, menganalisis pengaruh yang dihasilkan dari pemberian masing-masing konsentrasi air kelapa terhadap pertumbuhan anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis. Yang ketiga, menentukan perbandingan konsentrasi air kelapa yang tepat dalam mempercepat pertumbuhan anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis. Lalu luaran yang diharapkan. Yang pertama ini adalah terbentuknya laporan penelitian. Yang kedua, didapatkannya informasi mengenai pengaruh konsentrasi air kelapa pada media kultur in vitro terhadap pertumbuhan anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis. Yang ketiga, mampu meningkatkan minat pembudidaya anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis. Yang keempat, memberikan gambaran umum mengenai teknik kultur jaringan pada anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis. Lalu,
manfaat penelitian, di mana manfaat ini dapat dirasakan bagi peneliti dan juga bagi masyarakat. Yang pertama bagi peneliti, yaitu dapat mengetahui pengaruh konsentrasi air kelapa pada media kultur in vitro terhadap pertumbuhan anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis, dan konsentrasi air kelapa yang baik serta tepat untuk mempercepat pertumbuhan anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis. Lalu bagi masyarakat, yaitu menjadi sebuah terobosan baru agar masyarakat mulai melakukan perbanyakan anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis dengan kultur jaringan untuk mengatasi kesulitan perbanyakan secara konvensional. Lalu untuk bab 2, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi mengenai bab 2, yaitu ada tinjauan pustaka. Next. Ya, di Indonesia, tanaman anggrek merupakan tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, baik bunga potong maupun untuk bunga pot. Anggrek mempunyai nilai estetika yang tinggi karena memiliki bentuk, ukuran, dan warna bunganya yang sangat bervariasi. Daya tahan atau kesegaran bunga anggrek yang relatif lama menjadi faktor tingginya nilai ekonomi anggrek, sehingga memberikan prospek pasar yang cukup cerah dan meningkatkan minat para pemulia tanaman untuk menghasilkan anggrek hibrida baru. Produksi tanaman anggrek di Indonesia pada tahun 2015 adalah 21.514.789 tanaman. Angka ini menunjukkan bahwa anggrek berada pada posisi ketiga setelah krisan dan mawar. Anggrek Phalaenopsis merupakan jenis anggrek terbanyak, itu sebanyak 80% dari semua anggrek yang dijual di pasar di dunia. Ini dikutip dari jurnal karya Yasmin Aisyah Sukma tahun 2018. Kemudian menurut Santoso, Rahayu, dan Hayati tahun 2020 menyatakan bahwa pada saat ini perbanyakan anggrek secara alami menghasilkan persentase perkecambahan yang kurang memenuhi perminatan petani anggrek. Sehingga hal tersebut dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode kultur jaringan. Next. Kemudian menurut George tahun 1900, Nova dan Christina Siti Fatima tahun 2012 menyatakan bahwa keberhasilan suatu perbanyakan in vitro dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain respon tanaman, jenis media tumbuh yang digunakan, dan garam-garam mineral, vitamin, zat pengatur tumbuh atau ZPT yang tepat, serta kondisi lingkungan kultur. Komposisi media Vaccine and Wen merupakan komposisi media yang paling umum digunakan dalam perbanyakan anggrek secara in vitro. Komposisi media ini sering digunakan sebagai media inisiasi, proliferasi, dan perakaran. Media kultur jaringan berisi campuran berbagai nutrisi dan hormon tanaman. Ini dikutip dari Gumiwang et al. Tahun 2021. Selanjutnya, media bahan organik yang sering digunakan adalah air kelapa. Air kelapa merupakan salah satu di antara beberapa persenyawaan kompleks alamiah yang sering digunakan dalam kultur jaringan untuk perbanyakan mikroanggrek. Air kelapa yang baik untuk campuran medium kultur jaringan anggrek yaitu air kelapa muda yang manis rasanya dengan daging buah yang manis, putih, serta masih muda dikerok dengan sendok. Ini dikutip dari jurnal karya Tuhuteru et al. Tahun 2018. Next. Kemudian, penggunaan air kelapa sebagai bahan organik merupakan salah satu cara untuk menggantikan penggunaan bahan sintetis yang dipakai dalam pembuatan media kultur, seperti kinetin air kelapa yang banyak digunakan dalam perbanyakan in vitro, karena memiliki kandungan sitokinin alami yang tinggi berupa zeatin dan ribozeatin dan indole acetic acid. Air kelapa juga dapat menstimulir proses diferensiasi dan merangsang pembelahan sel, dikutip dari Santoso et al. Tahun 2020. Selanjutnya, menurut Yunita tahun 2011 dalam jurnal Pratama tahun 2018 menyatakan bahwa air kelapa merupakan senyawa organik yang mengandung 1,3 dipenulirea, kemudian zeatin, zeatin glukosida, zeatin ribosida, kadar sel yang tinggi, sukrosa, fruktosa, gluktosa, protein, karbohidrat, mineral, vitamin,
sedikit lemak, kalsium, dan fosfor. Kemudian menurut George dan Sherrington tahun 1984 dalam jurnal Mukminin et al. Tahun 2016 menyatakan bahwa air kelapa berpengaruh terhadap perkembangan biji anggrek karena mengandung sitokinin, yaitu zat pengatur tumbuh utama yang terdapat dalam air kelapa itu adalah sitokinin. Untuk lebih lengkapnya lagi, rekan-rekan bisa baca di proposal yang telah kami buat. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya dan Dinda Apipah akan memaparkan materi mengenai metode penelitian atau bab 3. Next. Nah, yang pertama mengenai tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat pelaksanaan praktikum kami dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Universitas Siliwangi. Waktunya itu sekitar 3 bulan, dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Juni. Mengenai alat bahan dan juga rancangan akan dijelaskan oleh Dinda. Pak Dinda, silahkan. Baik, alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk alat-alat, yaitu ada botol kultur, gelas kimia, timbangan analitik, gelas ukur, batang pengaduk, autoclave, shaker, botol stok, pipet tetes, lampu bunsen, pinset, scalpel, baki, laminar airflow, lampu ultraviolet, pH meter, hot plate, dan labu Erlenmeyer. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji anggrek Phalaenopsis amabilis yang sudah matang, kemudian medium Facin and Wen, air kelapa, larutan NaOH, larutan HCl, aquades, alkohol 70%, aluminium foil, kertas wrap, tisu, disinfektan, kertas label, twin, agar, gula, dan kertas saring. Untuk rancangan dan variabel penelitian, penelitian ini diatur dalam percobaan faktor tunggal rancangan acak lengkap dengan 8 kali ulangan dan 4 taraf perlakuan. Perlakuan tersebut terdiri atas penambahan air kelapa dengan tingkat konsentrasi sebagai berikut. P0 yaitu sebanyak 0 mili yang dijadikan sebagai kontrol atau tanpa air kelapa. Kemudian P1 50 mili, P2 100 mili, dan P3 150 mili pada media Facin and Wen yang digunakan sebagai media in vitro. Untuk prosedur kerja, saya serahkan kembali ke Nur Alamsyah. Baik, terima kasih Dinda. Selanjutnya mengenai prosedur kerja. Prosedur kerja dari kelompok kami ada 4. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan sterilisasi alat. Nah, tahap sterilisasi ini bertujuan untuk membunuh, menghilangkan, atau mengurangi mikroba kontaminan di dalam alat praktikum. Sebenarnya sudah pernah dilakukan gitu di mikrobiologi. Yang pertama, di mana alat-alat itu dicuci menggunakan deterjen, sunlight, dan larutan pemutih Baiklin sebelum digunakan. Lalu dibilas sampai bersih dan kemudian menyemprotkan alkohol 70% pada alat-alat tersebut. Lalu setelah itu alat praktikum disemprot, yang telah disemprot selanjutnya dikeringkan dengan menggunakan tisu. Setelah dikeringkan dengan metode fisik, selanjutnya menggunakan metode yang dinamakan dimasukkan ke dalam autoclave. Pertama, alat itu yang telah disterilisasi secara kimia dimasukkan ke dalam autoclave. Bahan-bahan atau alat-alat yang disterilisasi dengan autoclave antara lain adalah tutup botol plastik, peralatan gelas, peralatan diseksi, pipet, air murni, dan media kultur. Semua peralatan diseksi dibungkus dengan menggunakan aluminium foil atau kertas sebelum dimasukkan ke dalam autoclave. Lalu kondisi autoclave diatur pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 sampai 20 menit. Peralatan yang terbuat dari logam, wadah-wadah gelas, aluminium foil, dan lain-lain disterilisasi dengan cara pemanasan dalam oven pada suhu 130 sampai 170 derajat Celcius selama 2 sampai dengan 4 jam. Setelah selesai, alat-alat dikeluarkan dan disimpan dalam ruang laboratorium. Selanjutnya mengenai yang kedua, pembuatan media. Pada proposal penelitian yang kami buat gitu, medianya itu VW. Kenapa VW? Karena VW itu merupakan media yang paling cocok digunakan untuk anggrek. Lalu ada juga air kelapa.
Air kelapa ini yang digunakan adalah buah kelapa yang daging buahnya tidak terlalu lunak, tetapi juga tidak keras, sekitar umur 210 sampai 240 hari. Air kelapa disaring, selanjutnya dipanaskan hingga mendidih, lalu disimpan di dalam lemari pendingin atau kulkas sebelum digunakan untuk pembuatan media dengan tingkat konsentrasi sebagai berikut. Yang pertama ada PO, itu sebagai kontrol 0 mili atau tanpa air kelapa. Lalu ada PI 50 mili, lalu ada P1, P2 100 mili, dan yang terakhir P3 yaitu 150 mili. Pada praktikum ini kan tadi menggunakan VW ya. Pertama yang disiapkan dalam pembuatan medium ini adalah komposisi media VW yang terdiri atas unsur makro, mikro, vitamin, dan zat PT. Unsur makro, mikro, dan vitamin ditakar secara tepat sesuai komposisi yang dibutuhkan. Kemudian dimasukkan ke dalam air kelapa berdasarkan konsentrasi perlakuan yang telah ditentukan tadi, yang P0 0 mili, P1 50 mili, P2 100 mili, dan P3 150 mili. Dan air kelapa tersebut telah disaring 3 kali, kemudian ditambahkan gula, aquades sedikit, lalu diaduk semua komposisi terlalu sempurna, dan atur pH menjadi 5,2 dengan penambahan HCl atau NaOH1N. Setelah itu ditambahkan agar. Tepatkan larutan sebanyak 1000 mili atau 1 liter, lalu dipanaskan di atas hot plate. Dan ketika sudah mendidih, ditambahkan NaA, lalu diaduk hingga agar larut. Kemudian media dimasukkan ke dalam botol secukupnya dan dilakukan sterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Medium yang disterilisasi dituangkan pada cawan Petri di dalam laminar air flow. Setelah sterilisasi ini, maka media telah bisa dipakai setelah dibiarkan seminggu untuk melihat apakah media terkontaminasi atau tidak. Mengenai selanjutnya akan dibahas oleh Dinda. Kepadanya disilahkan. Baik, selanjutnya yaitu sterilisasi eksplan dan penaburan biji anggrek. Eksplan disterilisasi terlebih dahulu sebelum ditabur pada media. Untuk skema sterilisasi eksplan ini akan disampaikan pada slide selanjutnya. Yang berikutnya itu ada pengamatan. Pengamatan ini dilakukan sejak minggu pertama serta dilakukan pengambilan gambar. Pengamatan dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pengamatan secara kualitatif terdiri dari waktu atau ketika munculnya tunas, akar, dan daun. Adapun pengamatan secara kuantitatif dilakukan dengan parameter yang diamati adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah daun. Daun yang terbentuk diamati 1 kali dalam seminggu dan akan dihitung di akhir pengamatan. Kemudian yang kedua ada jumlah akar. Akar yang terbentuk diamati 1 kali dalam seminggu dan akan dihitung di akhir pengamatan. Yang ketiga ada jumlah tunas. Tunas yang terbentuk diamati 1 kali dalam seminggu dan akan dihitung di akhir pengamatan. Next. Nah, di sini ada skema dari sterilisasi eksplan dan penaburan biji anggrek. Yang pertama, buah anggrek itu dicuci terlebih dahulu dengan air mengalir hingga bersih. Kemudian, buah anggrek dilakukan sterilisasi dengan twin selama 2-5 menit dan sambil dikocok. Kemudian dicuci dengan menggunakan aquades sebanyak 1-2 kali. Kemudian buah anggrek dilakukan sterilisasi dengan alkohol 70%. Lalu buah anggrek dicuci kembali dengan aquades dan buah anggrek dikeringkan dalam cawan Petri steril dengan dialasi kertas saring. Kemudian buah anggrek yang sudah kering dilewatkan di atas aki bunsen. Kemudian buah anggrek dibelah dengan menggunakan skalpel dan bijinya dikeluarkan menggunakan pinset. Skalpel dan pinsetnya ini juga harus steril. Kemudian eksplan dan biji anggrek siap ditanam pada media yang terdapat di dalam botol kultur. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kembali ke Alamsyah. Bisa di next. Nah, yang terakhir mengenai analisis data. Seperti yang telah dipaparkan oleh Dinda gitu, data dari pengamatan ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif disajikan dalam bentuk rataan atau gambar. Nah, untuk kuantitatif seperti menghitung jumlah daun, jumlah akar, dan jumlah tunas. Lalu data dianalisis dengan ANOVA. Apabila terdapat perbedaan nyata pada hasil analisis varians, maka pengujian dilanjutkan dengan uji DMRT atau Duncan Multiple Range Test alpha 0,05.
di mana tujuannya untuk mengetahui jenis terbaik berdasarkan rankingnya. Selanjutnya mungkin akan dibahas oleh Rika. Kepada yang silakan. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai jadwal kegiatan penelitian. Next. Nah, kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung dari bulan April, Mei, sampai Juni. Adapun rancangan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, jadwal kegiatannya ada persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Untuk persiapan dimulai dari briefing tim untuk persiapan, pembelian alat dan bahan, pembuatan proposal, dan finalisasi persiapan. Itu dilakukan pada bulan April dari minggu pertama sampai minggu keempat. Nah, untuk pelaksanaan ada sterilisasi alat, pembuatan media, sterilisasi eksplan, dan penaburan biji anggrek, observasi, dan pengumpulan data. Itu dimulai dari minggu keempat, bulan pertama, sampai minggu kedua, bulan ketiga. Dan untuk pelaporan, ada laporan kemajuan dilaksanakan pada bulan ketiga, minggu kedua, dan untuk laporan akhir pada bulan ketiga, minggu keempat. Selanjutnya. Nah, di sini ada daftar pustaka. Nah, ini merupakan referensi yang kita pakai dalam pembuatan proposal ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rika selaku penutup dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.